siang semua. Perkenalkan, kami dari kelas C. Di sini kami ingin menjelaskan tentang topik identitas nasional. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Arga Valentinus Simajuntak dengan NIM 2530 1040 129. Perkenalkan, nama saya Hamdaniel dengan NIM 2530 2040 158. Perkenalkan, nama saya Jonathan Esan Vincentius dengan NIM 2530 1040 132. Selamat menyaksikan. Baik, di sini akan saya jelaskan bagian pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga dapat membedakannya dari yang lain. Secara terminologi, identitas merupakan sifat khas yang sesuai dengan kesadaran diri pribadi, kelompok, atau negara. Kata nasional menunjukkan identitas yang melekat pada suatu kelompok besar yang memiliki kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun konfisik seperti cita-cita dan tujuan. Gabungan kelompok-kelompok tersebut membentuk identitas bangsa atau identitas nasional yang tampak dalam berbagai tindakan dan pergerakan bersama. Dengan demikian, identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bagi Indonesia, identitas nasional merupakan perwujudan nilai-nilai budaya dari berbagai suku bangsa yang disatukan dalam kebudayaan nasional, berlandaskan Pancasila dan berjiwakan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut adalah beberapa unsur untuk terbentuknya identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa, yang kedua agama, yang ketiga budaya, yang keempat bahasa. Suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang bersifat askritif, artinya dimiliki seseorang sejak lahir dan menjadi bagian dari identitasnya, seperti halnya jenis kelamin atau umur. Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa yang sangat banyak dengan lebih dari 300 dialek dan beragam kelompok etnis. Sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari suku Jawa, sedangkan sisanya terdiri dari berbagai suku lain seperti Bugis, Makassar, Batak, Bali, Aceh, dan banyak suku lainnya yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius dengan beragam agama yang dianut masyarakatnya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam menjadi agama dengan penganut terbanyak di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki multi agama, Indonesia memiliki potensi terjadinya konflik antar umat beragama seperti yang pernah terjadi di Ambon. Oleh karena itu, pentingnya untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama agar tercipta kerukunan serta terhindar dari disintegrasi bangsa. Selanjutnya adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan dan pedoman hidup manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami serta menafsirkan lingkungan sekitarnya. Kebudayaan menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak baik melalui perilaku maupun hasil karya manusia. Intinya, kebudayaan mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang menjadi dasar kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk ideal maupun praktik kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah sesuai dengan keragaman suku bangsanya. Setelah kemerdekaan, bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa persatuan dan alat komunikasi antar suku. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa persatuan yang menyatukan bangsa Indonesia dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya. Parameter identitas nasional. Untuk menentukan identitas nasional suatu bangsa, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai parameter dari identitas nasional itu sendiri. Parameter sebagai suatu ukuran atau patokan yang digunakan dalam menyatakan suatu menjadi khas ataupun parameter identitas nasional antara lain adalah 1. Pola perilaku tampak dalam kegiatan masyarakat seperti adat istiadat,
tata kelakuan, hingga kebiasaan hidup dalam masyarakat yang unik yang membedakan dengan yang lain. Contohnya, budaya atau perilaku gotong royong merupakan kekhasan atau keunikan Indonesia sehingga layak dijadikan sebagai salah satu identitas nasional bangsa Indonesia. 2. Lambang-lambang yang menjadi ciri khas bangsa dan negara. Lambang yang menjadi ciri khas bangsa dan negara meliputi bendera, bahasa hingga lagu kebangsaan suatu negara. Contohnya, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda dan lambang negara lain yang mencerminkan sejarah berdirinya kekhasan negara tersebut. Yang ketiga, alat perlengkapan untuk mencapai tujuan negara. Atau alat perlengkapan yang dimaksud berupa bangunan, peralatan manusia, dan teknologi. Contoh, Jepang memiliki teknologi otomotif canggih dengan berbagai merek kendaraan seperti sepeda motor dan mobil yang ditujukan untuk membangun dan meningkatkan sektor perekonomian bangsa. Yang keempat, tujuan yang dicapai suatu negara. Tujuan yang dicapai suatu negara meliputi tujuan menciptakan budaya yang unggul hingga tujuan memperoleh prestasi di bidang tertentu. Dan yang terakhir, yaitu bentuk identitas nasional yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang kedua, bendera negara, yaitu sang saka merah putih. Dan yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.